In this city, culture is not just spoken, but brewed, tasted, and lived. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 11G. Perkenalkan, nama saya Fania Karisa Kristi, absen 34. Saya Rizky Christopher Lee, absen 29. Saya Renata Lesya, absen 28. Saya Reza Nampil, nomor absen 26. Dan saya Lero Hartono, nomor absen 19. Kemarin saya cedera sama sih. Iya, sampai coba banjir kan, ya ampun. Kayaknya kamu butuh yang mana tuh? Gak tau gak? Gak deh. Kayaknya kamu butuh makanan atau minuman yang hangat gitu. Wedang jahe bisa tuh. Enak, maksudnya aku. Yang sebenarnya di Solo, yang bisa kamu cari. Ronde aja. Ronde? Apa itu ronde? Aku gak tau ronde. Teman-teman tau ronde gak sih? Nah, minuman ronde sendiri ini adalah minuman tradisional khas Jawa Tengah. Nah, ronde sendiri ini biasanya ada banyak-banyak nih teman-teman isinya. Ada wedang jahe, ada ronde, kayak bulet-buletan yang ada isinya kacang itu. Terus ada roti, beberapa juga ada juga tuh yang nambahin kayak kolang-kaling, agar-agar, dan juga ada juga yang nambahin biasanya susu kental manis kayak gitu. Dan ronde sendiri ini zaman dulu itu ada asal-usulnya teman-teman. Nah, ronde ini diambil dari bahasa Jawa dan juga Tionghoa teman-teman. Yang pertama dari bahasa Jawanya sendiri itu ada kata wedang ya, artinya minuman. Dan yang kedua ada kata-kata ronde. Ronde ini sebenarnya diambil dari makanan khas Tionghoa yang namanya tang yuan, dimana itu adalah seperti kue beras yang bulat-bulat, dimana di situ nanti ada isian yang manis yang biasanya teman-teman makan. Itu ada kacang dan juga yang dihaluskan dengan gula. Jadi itu enak banget teman-teman ronde. Nah gitu Ren. Oh alah, ronde itu. Kalau ronde itu aku tahu filosofinya. Kalian tahu gak sih guys, kalau wedang ronde ini bukan hanya sekedar minuman. Di dalam budaya Tionghoa, wedang ronde ini memiliki makna. Itu bentuk bola dari bola ketan itu melambangkan keutuhan, kebersamaan, dan juga keharmonisan keluarga. Nah, akhirnya filosofi ini dihayati oleh masyarakat Jawa sebagai lambang keutuhan dan kehangatan dalam keluarga maupun masyarakat. Minuman ini juga menjadi simbol keakraban untuk menghangatkan tubuh dan juga menghangatkan hati. Nah, fun fact lagi nih guys, wedang ronde ini terkadang disajikan dalam pernikahan adat Jawa. Dalam beberapa pernikahan adat Jawa, khususnya di wilayah Solo, wedang ronde ini kadang disajikan sebagai hidangan tradisional. Walau memang wedang ronde ini bukan menu wajib dalam prosesi adat, namun ronde ini mengandung makna simbolis yang sejalan dengan pernikahan Jawa, yaitu persatuan, kehangatan rumah tangga, dan keharmonisan hubungan suami istri. Bentuk bulat dari ronde mencerminkan tekad membangun keluarga yang utuh dan tidak terputus. Kemudian isian manis di dalam ronde juga melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga selalu diliputi rasa manis, kemudian saling pengertian dan juga kasih sayang. Hari ini kita mau nyobain minum wedang ronde. Sebenarnya kalau di sini disebutnya wedang dulu ya, tapi hari ini kita mau coba gimana rasanya sih sebenarnya. Kita mulai dari kuahnya dulu ya. Enak, dia jahenya kerasa, pedas ya, anget juga. Tapi lebih enak kalau memang disajiannya panas banget. Isinya ada kolang-kaling sama bulet-buletannya ya. Aku mau cobain bulet-buletannya dulu deh.
Jadi bulat-bulatannya tuh isinya tuh kacang, dan itu kayak kacang ditumbuk sama gula gitu. Jadi dia rasanya balance, ada gurihnya dari tepungnya, juga ada rasa tekstur kenyal-kenyalnya, dalamnya nanti ada manis-manisnya dari kacang sama gula yang ditumbuk tadi. Dan ini menurutku perpaduan yang bagus, perpaduan yang enak ketika bulat-bulatannya dicampur sama kuah ronde. Banyak tekstur sebenarnya. Kalau ronde itu ada kacangnya juga guys. Baik, jadi dari wawancara yang saya tanya-tanya tadi, nah lalu dari yang kami lihat ternyata wedang ronde sendiri itu merupakan makanan yang cukup terkenal di kalangan generasi muda. Walaupun mungkin wedangan ronde ini bisa dibilang makanan yang kuno, namun hidangan ini termasuk hidangan yang diminati oleh banyak generasi muda sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, generasi muda mulai lupa akan makanan tradisional yang bernama wedang ronde ini. Jadi dari wawancara tadi, omnya sendiri juga memberikan pesan kepada kami bahwa wedang ronde merupakan makanan ciri khas Solo yang sangat penting. Ini merupakan salah satu makanan ciri khas Solo. Oleh karena itu diharapkan untuk para generasi muda untuk tidak pernah melupakan makanan-makanan khas Solo. Halo, perkenalkan, aku Rondi. Hari ini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat ronde. Campur tepung ketan dengan sedikit air, kemudian aduk sampai adonan bisa dipulung. Kemudian campurkan gula jawa dan gula pasir ke dalam kacang yang sudah disangrai. Dan tambahkan sedikit air ke dalamnya. Kemudian aduk isian ronde ini sampai halus. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan dan isi dengan isian ronde yang telah dibuat. Dan bentuk adonan ronde ini menjadi bulat-bulat. Kemudian masukkan bola-bola ronde ke dalam air yang sudah mendidih dan masak hingga ronde-ronde tersebut mengapung ke atas. Setelah itu tiriskan ronde-ronde tersebut ke dalam mangkok. Selanjutnya masukkan jahe bakar, daun pandan dan juga serai ke dalam air yang sudah disiapkan. Tambahkan juga gula jawa ke dalamnya. Setelah itu nyalakan api dan tunggu sampai gula jawa larut. Wedang ronde Solo bukan hanya sebuah minuman tradisional, tetapi juga cermin dari kearifan lokal yang syarat makna. Di dalam semangkok ronde terkandung nilai-nilai budaya, sejarah, filosofi hidup, hingga harapan akan kehangatan dan keharmonisan. Ini adalah bukti nyata bagaimana kuliner bisa menjadi jembatan antara generasi, menyatukan budaya yang berbeda, dan mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat. Sebagai masyarakat yang hidup di tengah kekayaan budaya ini, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikannya. Mari kita terus mengenalkan wedang ronde kepada generasi muda, mendukung para pelaku UMKM lokal, dan menjadikan kuliner tradisional sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Dengan begitu, kita tak hanya mempertahankan cita rasa khas Solo, tetapi juga merawat jati diri bangsa yang penuh warna dan makna.